Leluhur saya di sana. Bapak, ibu bapak saya, kakek, nenek saya, saudara saya semua punya rumah di Kalimantan. Kita kalau mendengar bicara itu sangat kecewa. Sangat sedih lah. Action. Tabe selamat lingunal tai salam sujud karendem malempang. Adil Katalino bacuramin kasaruga. Basengat kajubata. Arus. Oke, sekarang saya Nyai Dewi Rantian Intan. Saya mau membahas dan menyikapi apa yang sedang rame untuk permasalahan di Kalimantan. Jadi saya akan ada sedikit membahas masalah adat atau hukum adat karena banyak tamu-tamu saya yang bertanya kepada saya, emang di Kalimantan itu khususnya orang Dayak itu diwajibkan nggak memakai hukum adat atau adat Dayak itu memang ada hukum adatnya nggak gitu. Karena sekarang itu lagi rame-ramenya katanya akan ada sanksi adat. Wah, ini saya akan membahas sedikit yang mana yang saya tahu dan yang mana saya pernah alami seperti itu. Saya asli orang Kalimantan Tengah, asli dari Pulau Kalimantan, dan saya asli Dayak Ngaju. Saya sangat kecewa melihat suatu video yang ada di YouTube dan yang lagi rame-ramenya di TikTok yang mengatakan bahwa Kalimantan itu adalah kota tertinggal atau tempatnya jin buang anak, yang bisa membangun rumah di sana hanyalah monyet. Saya sangat kecewa karena saya asli orang sana. Saya asli orang Dayak dan asli orang Kalimantan. Saya rasa tersinggung itu ada, sangat ada. Bagaimana enggak? Saya punya rumah di sana. Leluhur saya di sana. Bapak, ibu bapak saya, kakek, nenek saya, saudara saya semua punya rumah di Kalimantan. Kita kalau mendengar bicara itu sangat kecewa. Sangat sedih lah. Kenapa? Kita kan seorang manusia. Bukan seorang seperti yang dia katakan seperti itu. Waduh, sangat sedih saya melihat itu. Tapi saya meyakini bahwa tetua-tetua adat di Kalimantan, tetua-tetua adat khususnya suku Dayak, itu mereka akan memberi suatu sanksi hukum adat biasanya kepada orang yang melakukan sesuatu kesalahan adat seperti itu, atau kesalahan dalam ucapan atau kesalahan dalam menyangkut adat istiadat seperti itu. Dan juga bukan hanya orang Dayak saja yang merasa kecewa, yang merasa sakit hati. Mungkin banyak suku yang ada tinggal di Pulau Kalimantan, bukan hanya orang Dayak saja, banyak orang-orang suku-suku mana yang tinggal di Kalimantan, yang mereka punya rumah, yang beristri dengan orang Kalimantan, dan mereka bukan ndak istri orang Kalimantan pun, yang bukan istrinya orang Dayak pun, mereka juga punya tinggal di sana, ya asli orang Jawa, yang asli orang mana kan ada. Jadi ya bukan hanya orang Kalimantan, orang Dayak saja yang sakit hati, kecewa. Mungkin dari masyarakat yang lain, yang bersuku lain juga mungkin bisa kecewa, kan seperti itu. Jadi bagi saya, untuk siapapun kita harus berjaga bicara kalau sudah menyangkut dengan suku atau dengan satu pulau. Jadi hati-hati sekali. Oke, biasanya akan dikasih sanksi adat, sanksi hukum adat. Jadi nanti tetua-tetua adat ini akan berkumpul dan mereka akan memberikan sanksi kepada orang yang bersalah ini.
atau siapa saja yang melakukan kesalahan itu akan dikasih sanksi adat, atau kalau kami orang Dayak Ngaju itu bilang jipen. Jadi akan diberikan biasanya itu sanksi adat seperti itu. Jadi bukan hanya kepada orang luar, mungkin orang berpikir sanksi adat ini hanya akan dikenakan kepada orang-orang luar yang bukan dari asli orang Dayak. Enggak. Kita orang Dayak pun kalau melakukan suatu kesalahan atau melakukan kesalahan dengan adat atau melakukan ucapan atau kita melakukan suatu hal yang memang dilarang secara adat, ya kita akan dapat sanksi adat. Kita orang Dayak pun tetap dikenakan sanksi adat, apalagi orang luar kan seperti itu. Karena orang Dayak ini, asli orang Kalimantan, orang Dayak ini, kita itu menjunjung sekali dengan adat. Sangat menjunjung sekali dengan adat. Kenapa? Karena yang saya jalani, sahabat saya saja mau melakukan pernikahan, saya aja ada perjanjian adat kita, perjanjian nikah adat seperti itu. Jadi kita punya perjanjian seperti itu. Dan juga suami saya orang Jawa. Suami saya saja melamar seorang perempuan gadis Dayak ya harus memakai adat saya orang Dayak. Jadi dia memakai perjanjian pernikahan adat Dayak itu. Jadi sebelum kita melakukan pernikahan secara negara, kami orang Dayak itu melakukan pernikahan adat dulu. Setelah melakukan pernikahan adat, baru kita melakukan pernikahan secara negara. Itu seperti itu. Kayak saya melakukan nikah adat dulu. Sebelum kita melakukan pernikahan adat, saya dengan suami, setelah itu dari pihak suami saya dan pihak saya, itu akan membicarakan masalah sanksi-sanksi adat yang akan terjadi. Bila mana melanggar, nanti akan ada sanksi-sanksi hukum-hukum yang harus kita laksanakan. Siapa yang melanggar itu ya haruskan membayar. Seperti itu, pernikahan aja seperti itu. Hanya pernikahan loh. Perceraian pun sama. Kita sebelum kita melakukan menggugat secara hukum negara, kita biasanya melakukan penyelesaian, membayar sanksi-sanksi adat dulu. Apa yang kita lakukan, kesalahan kita apa, itu akan dikumpulkan dan kita akan dipanggil untuk kita membuka perjanjian-perjanjian adat itu tadi. Kita bayar dulu, kita bayar ini, bayar itu, semua sudah beres semua, baru kita melanjutkan ke negara, hukum negara. Wah, begitulah orang Dayak itu sangat luar biasa kepada adatnya seperti itu. Oh, banyak macam. Ada jipen ini macam-macam. Ada diminta Gucci-nya berapa banyak. Itu Gucci zaman dulu. Enggak Gucci yang sekarang yang dibuat-buat orang zaman sekarang itu enggak. Itu Gucci yang zaman dulu itu. Itu harganya enggak murah. Itu ada berapa puluh macam-macam lah. Karena tidak segampang kita membalik telapak tangan. Kalau udah membayar denda adat itu sangat luar biasa. Oh ya, kalau kita suku manapun, siapapun orang di Indonesia ini, pasti orang mengucapkan maaf, pasti kita maafkan. Jawaban saya pasti warga masyarakat Dayak atau masyarakat yang bukan Dayak pun mendengar dia meminta maaf, pasti kita memaafkan. Tapi, ada tapinya, biasanya hukum adat secara negara juga tetap diproses. Pastilah dilaksanakan. Selama ini yang telah terjadi itu selalu ada sanksi adat atau ada bayar hukum adat. Jadi akan membayar sanksi adat itu. Jadi tetua-tetua, tokoh-tokoh adat itu akan memberikan sanksi adat, tapi kita tidak tahu apa itu karena tidak sembarangan, tidak asal ini orang melakukan ini harus bayar ini, tidak. Itu nanti akan dibicarakan bersama-sama, dimusyawarahkan ke semua tetua-tetua adat. Mereka akan musyawarahkan seperti itu. Setelah dimusyawarahkan, baru mereka akan menurunkan sanksi itu
sanksi adat itu kepada orang yang bersalah itu, seperti itu. Momen ini juga menjadi pembelajaran buat kita semua untuk tidak menyepelekan atau meremehkan di suatu daerah atau suatu adat istiadat masyarakat di Indonesia. Karena di Indonesia ini beragam-ragam suku, beragam-ragam adat, dan beragam-ragam. Karena kita di Indonesia ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Beragam-ragam suku, tapi kita tetap satu, Indonesia.